Kita udah pernah mengalami hal ini persis ketika KPK menangkap Gayus Tambunan ya. Iya, yang pajak. Yang pajak. Kan keluar daftar perusahaannya. Iya, tapi kan tidak ditangkap. Cuman perusahaannya doang, cuman tidak ada satupun dari mereka yang, padahal mereka menyuap Gayus. Iya, ya paling Berhenti nggak sampai Gayus saja. berhenti sampai Gayus saja. Tapi kan waktu itu kan kelihatan Gayus ini ternyata adalah orang yang saya sih nggak yakin ya kalau dia itu bisa mengkondisikan semua perusahaan itu. Dia sih kayaknya ini ada yang ngeset lah. Dikorbankan saja. Bukan dikorbankan, dia ini memang diset di depan. Dia ini ibaratnya Kylian Mbappe lah kalau di Real Madrid. Ya kan? Iya. Nah, dia ini Mbappe aja. Selebrasinya bagus, ya kan? Lari kenceng, Berani. tembakan maut, ya kan? Tapi ada 10 orang lagi dan ada pelatih, ada penonton. Ini mainnya di Bernabeu nih ceritanya nih, ya kan? Pemain ke-12-nya juga ada. Nah tapi gue bukan penggemar Real Madrid ya. Ya. Gue kasih contoh buruk tadi pakai Real Madrid karena gue pendukung Barca. Mendingan MU aja bang, lebih aman. Aduh MU Pak, nggak ada yang bisa dikutip. Kalau bahasa media nggak ada yang bisa dikutip. Iya. Nah jadi tadi siapa nih si Mbappe. Bukan. Gayus. Nah, Gayus ini cuma dipasang di depan. Karena ternyata perusahaannya perusahaan tambang semua, Iya, Bos. perusahaan tambang. Ya kan? Untuk ngatur yang store ke kas negara berapa, yang dilipet kayaknya duitnya kecil gitu. Iya. Yang diberangkasin ke siapa tuh ada di dia. Nah, yang kita bisa apresiasi waktu itu KPK bisalah mendisplay bahasa baiknya display ya. Bahasa Betawinya dipang-pang lah. Dipang-pang, gitu. Ditunjukkan perusahaan-perusahaan mana aja yang dia urus. Mustinya waktu itu diperiksa terus. Kalau waktu itu diperiksa kasus Gayus, Indonesia nggak mungkin kayak gini. Iya. Ya kan? Nggak mungkin kayak gini situasinya sekarang. Ini masih ngundang Haris Azhar, berarti ada yang nggak beres nih negeri ini. Iya kan? Betul. Setelah berapa tahun? Nah ini kan kasus Noel udah terbongkar nih. Ada yang bilang akhirnya ada yang mengatakan dulu kalau masuk kementerian sebaiknya menteri itu eselon 2 ke bawahnya itu dihilangkan dulu. Karena memang justru pusat korupsinya kementerian tuh di level-level itu yang udah kuat sekali tuh. Ya ini birokrat memang masalah ya di Indonesia. Dan menteri ada yang curhat, mereka nggak bisa mecat begitu aja. Saya ketemu, ini juga curang ya, udah keluar dari kementerian baru cerita. Dalam hati gue, lu dulu sono ngapain aja. Ya kan? Cerita, wah bang ini begini. Ya masalah, emang perlu didaur ulang sih menurut saya. Apalagi banyak anak muda sekarang ya. Anak muda kena nih, saya juga khawatir ya anak muda ini angkanya agak berlimpah sekarang. Di usia produktif, orang kalau di usia produktif itu kan sebetulnya banyak tenaga dan banyak waktu ya. Kalau nggak dikasih batasan yang baik, skill yang baik, dia kan nyari hal ya. Nah itu bisa diorganisir. Jadi nanti bisa banyak fufu-fafa. Anak muda yang nggak punya batasan, nggak tahu standar moral, ya jadi produknya nanti ujungnya jadi fufu-fafa. Selain ini kan sebelumnya kita udah ada kasus Kominfo. Kan agak mirip-mirip nih kan. Kominfo itu apa ya? Yang itu, yang judol. Oh, ya, Budi Ari. Muni. Ya, Iya, belum ditangkap deh. Belum ditangkap. Tapi kan anak buahnya semua terlibat. Iya. Kan mirip-mirip kayak gini juga kan. Serombongan loh ini. Iya. Dan semuanya anak muda. Betul. Nah, supaya ini tidak terulang, maksudnya cuma berhenti sampai situ aja. Di data yang tadi tuh ya, yang Lyon Indonesia, Iya. itu mereka punya data, download deh, mereka bikin laporan tuh baru Januari 2025. Itu banyak yang jadi korban K3 itu, 50%-nya anak muda, Bos. Karena anak muda, mohon maaf saya mesti ngomong, di situasi tertentu mereka itu asal dapat kerja. Dapat kerja udah seneng, nggak mikirin keamanan dan keselamatan kerjanya. Dan ternyata kejadian. Nah, jadi memang ini ada serius banget. Kalau negara mikirin 2045 generasi emas, apa yang lu pikirin?
bikin spanduk anak muda generasi emas. Tapi yang ngerampok tambang emas orang tua semua. Iya kan? Iya. Akhirnya mereka kan Rebutan mikir, nih. daripada mereka Orang-orang yang tua kakek-kakek yang pada rebutan tambang emas. Saya tahu lah siapa aja. Iya. Ada yang saya lawan kemarin satu. Kan. Iya, jangan ngomong sini ntar. Nah, rebutan tambang emas. Nah, tapi emas sebagai kata apa namanya? Sifat. Ya kan? Itu justru nggak dikasih emas. Ini anak muda dikasih apa sekarang? Gitu. Oke, Bang. Ini kan kita yang ketiga ini belum puncaknya. Coba kan ini kan udah keburu ketahuan dan ternyata memang udah kronis sekali dengan jumlah uang yang mereka kumpulkan gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh Menaker ini? Ini kan Menaker sama Wamennya agak beda nih. Yang satu kayaknya agak-agak preman. Satu intelektual. Yang satu intelektual. Yang satu lagi perseptual. Asik. Yang satu intelektual, ITB, profesor. Ya banyak orang bilang dia terafiliasi ke PKS, tapi saya orang yang percaya bahwa orang yang besar di dunia akademik pasti dia punya batasan. Yeah. Saya kadang melihat, saya nggak kenal dia ya, cuman saya agak subjektif merasa bahwa dia menjaga diri gitu. Oke? Lirik-lirik ada siapa? Nah, dia kayak menjaga diri. Yeah. Sementara Noel ini sibuk nyari ijazah. Gitu, ya kan? Nah jadi saya nggak ngerti bagaimana. Itu juga sebetulnya kan buat kita juga jadi bertanya-tanya. Nah jadi ya mudah-mudahan sih dengan situasi ini, kalau saran saya sih nggak usah ada lagi lah Menteri Tenaga Kerja, satu aja pertanggungjawaban itu pimpinannya di Wamennya nggak usah ada maksudnya? Nggak usah ada pengganti ya? Iya. Kalau memang Prabowo itu merasa bahwa harus ada orang Gerindra dampingin si PKS itu, ya udah geser aja PKS ya masukin Gerindra. Sekalian aja gitu ya? Atau ya Shirley-nya suruh pindah partai aja. Kan nggak penting juga partai. Kalau misalnya dia percaya sama ilmu, dia punya metodologi, ya udah kerja aja, baju kan nggak penting Pak. Baju partai itu nggak penting. Gitu. Bang, ada yang bilang, ini kita terakhir ngomongin Bang Noel ya. Bang Noel ini kan diawali dari orang lapangan, orang ojol ya. Kemudian jadi relawan Jokowi Mania. Kemudian pernah jadi Ganjar Mania, kemudian lanjut ke Prabowo Mania, jadi komisaris, lalu jadi... Dia mania of mania. Nah ini kan fenomena yang ada yang bilang, makanya jangan sembarangan nunjuk orang jadi pejabat. Atau sebaliknya. Pejabat kita lahir dari praktek politik yang sembarangan. Inilah politik kita hari ini. Iya. Karena balas budi, akhirnya jadilah tanpa lihat kapasitas segala macam. Iya. Saya khawatir semenjak periode kedua Jokowi itu digembar-gemborkan soal rekonsiliasi dan semua jadi satu. Politik dalam demokrasi nggak boleh jadi satu. Kita jadi satu dalam negara, sama-sama warga negara. Ya. Tapi pilihan nggak mungkin secara manusiawi harus disatukan. Jadi saya orang yang nggak ketemu. Saya berusaha cari, tapi nggak ketemu. Gitu. Justru kan dia bersatu karena ada perbedaan. Yeah. Nah, maka nature-nya adalah perbedaan. Bersatu itu untuk satu tujuan. Gitu. Nah tujuan kita itu sebagai sebuah republik adalah saling mengoreksi dan mengingatkan. Competitiveness itu dalam warga itu untuk saling mengoreksi dalam pembagian peran itu saling mengoreksi. Dan dalam proses koreksi itu dia akan ketemu satu hasil yang tidak terlalu jauh tapi cukup matang karena ada pertarungan. Tapi kalau dia tidak ada pertarungan, maka tidak ada koreksi. Yang terjadi adalah saling memuja dan memuji. Gitu. Dalam sejarah kita, hal-hal yang terlalu berlebihan dipuja dan dipuji, dia lebih cepat ambruknya. Yeah. Gitu. Nah, saya pikir Noel dalam konteks politik balas budi dan lain-lain, nggak usah. Saya ketemu kok sama sejumlah relawan yang teman-teman anak 98 juga. Yeah. Bro, gua dulu relawan Prabowo. Terus kemana pasukan lu? Bubar. Kenapa? Kalau nggak nggak dapat bagi hasil.
Gak usah lah, kita kan emang cuma dukung Bowo gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi yang kayak begini-begini justru dipinggirkan. Nah, justru yang terlalu memuja dan memuji ini yang kemudian difasilitasi dengan jabatan-jabatan. Kan orang-orang itu kan hebat dalam mengorganisir supaya Jokowi atau Prabowo menang. Dia nggak hebat dalam bidang jabatan itu. Ya. Dia cuma hebat mengorganisir orang. Iya. Tapi belum tentu dia hebat dalam Sekarang urusan. coba kita periksa kabinet. Siapa kabinet yang memang orang di bidangnya? Sri Mulyani. Menlu bekas timnya Prabowo. Ya. Siapa lagi? Kita nggak ngomong soal pilihan politiknya dulu Ya. nih ya. Tapi yang soal Yang memang pas di bidangnya. kalau saya tuh begini, orang yang menjabat, dia harus otentik di isunya, orang yang punya skill, orang yang teruji. Otentik tadi tuh otomatis dia punya pertarungan di isu itu. Ya. Kalian di sini wartawan. Kalau Mutia Hafidz menurut saya oke, dia emang orang jurnalistik. Jurnalistik ya. Nah, dia bisa lah masuk kategori itu. Dia pernah di situ. Karena orang media lah. Orang media dan lain-lain. Terlepas bahwa dia masuk ke jatah kantong plastiknya Golkar itu soal lain lah ya. Tapi dia memang orang yang kerja di bidang itu. Pasti dia pernah liputan banjir, pernah liputan Idul Fitri, ya kan? Ditaruh di jalan tol, tidur di mobil, kan begitu-begitu kan reporter semua. Nah, punya pengalaman-pengalaman seperti itu. Tapi yang lain kayaknya sih belum kelihatan ya. Nah itu dia. Yang lain ada, tapi pemain yang harusnya diatur. Misalnya pengusaha tambang. Nah, Bahlil itu punya tambang nggak? Banyak. Nah, dia mengatur dirinya. Ya. Gimana coba? Nah yang kayak gitu nggak boleh. Gitu. Tapi memang berbeda dengan sebelum-sebelumnya berarti ya? Sama aja semuanya gue begitu. Sama gitu. Cuman zaman Jokowi lebih parah. Nah begitu masuk ke zaman Prabowo ini gabung jadi satu kan ya butuh kalau bahasa orang Toraja itu butuh rumah tongkanan yang besar. Gitu. Dan itu nggak mungkin sebenarnya. Susah Pak, Jakarta sempit. Nah, ke IKN juga nggak bisa. Ya kan, rumputnya banyak yang belum dipotong. Nah, jadi menurut saya, tapi itu gimmick kritik saya ya. Tapi intinya saya mau bilang, politik Republikan itu nggak boleh semua jadi satu. Critical hostilities itu bagus. Gitu. Kita harus campaign meyakinkan publik bahwa harus beragam. Nature Indonesia itu beragam. Indonesia kalau nggak kalau diseragamkan bukan Indonesia itu. Itu Islandia. Udah ada telepon dari Hambalang? Ngapain suruh nerusin itu asrama atlet? Bukan. Wamenaker kan kosong. Oh enggak. Kan udah pakar K3 ini. Oh enggak lah, ada yang lebih jago-jago. Ada teman-teman yang ahli-ahli. Oh gitu. Iya. Gua mau jadi komut iNews aja lah. Iya kan? Kalau ditelepon gimana? Gak bakal ditelepon. Kan kalau ini, kan kalau. Iya. Kalau ditelepon ya ngobrol aja. Kita ngobrol. Kayak temen aja nelfon ya kan. Gak bakal ditelepon dulu. Oke, Bang Haris, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama Bang Aib. Sukses selalu. Sama-sama. Masyarakat masih butuh bantuan abang. Iya, sama-sama lah. Saya juga butuh bantuan masyarakat. Baik, thank you semua. Kembali lagi minggu depan di Bikin Terang. Bikin terang. Cukup terang tadi ya? Cukup terang. Ya.